Seorang pemuda diamuk warga di Jalan Batuwaraya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemuda itu tertangkap basah usai mencuri 1 karung beras dari sebuah warung milik warga. Meski sempat kabur, namun warga berhasil menangkap pelaku, sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Warga yang geram terus memukuli pelaku bernama Baharudin itu. Pelaku kemudian dibawa ke kantor Polsek Manggala untuk diperiksa lebih lanjut. Selain pelaku, warga juga mengamankan sepeda motornya yang turut menjadi barang bukti. Menurut polisi, pelaku bersama rekannya berpura-pura belanja di warung korban. Saat korban sibuk melayani, pelaku langsung membawa kabur beras curian dengan sepeda motornya. Pelaku mengaku nekat mencuri beras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau menurut hasil interogasi sementara, ada dijual, ada untuk mereka dia makan. Pelaku lainnya yang melarikan diri masih dalam pengejaran polisi. Sementara pelaku yang sudah ditangkap akan dijerat pasal pencurian dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI RTV. Seorang ibu rumah tangga di Lumajang, Jawa Timur nekat membayar belanjaannya di warung dengan uang mainan yang sengaja dibelinya secara online. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun yang mengakibatkan penumpang bus terjepit. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Seorang pelajar berinisial LA terjepit di badan bus setelah bus yang ia tumpangi terlibat tabrakan beruntun di Jalan Gerilya, Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah. Butuh waktu 1 jam bagi tim Basarnas untuk mengevakuasi pelajar tersebut. Syukur nyawanya masih bisa diselamatkan, ia pun akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan medis. Tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan yang terdiri dari 1 bus, 1 mikrobus, dan 1 mobil pickup. Peristiwa berawal saat bus dan mikrobus yang sama-sama melaju dari arah barat bersenggolan di bagian belakang hingga akhirnya oleng dan menabrak tiang listrik di sisi jalan. Karena tidak konsentrasi, sehingga tidak memperhatikan kendaraan yang ada di depannya, sehingga terjadi benturan. Untuk korbannya kondisinya? Untuk korban, penumpang sudah dibawa ke rumah sakit, 1 orang mengalami fraktur di kaki kiri. Tak hanya menyebabkan kerusakan pada unit kendaraan, tabrakan itu juga membuat 1 ruko yang berada di sisi jalan ikut rusak akibat benturan. Nggak tahu mas, lagi di atas tiba-tiba dengan suara keras batu gitu ya, kayak trafo itu, itu. Ternyata setelah dicek ternyata ya ini kecelakaan ini setelah dicek turun karena di Sindak Putri sama Sinar Jaya. Terus sama ini, terus kondisi rumahnya gimana? Ya seperti itu lah mas, lumayan ambruk. Kecelakaan beruntun ini mengakibatkan arus lalu lintas sempat tersendat. Untuk penyebab tabrakan masih dalam penyelidikan Satlantas Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Seorang ibu rumah tangga di Lumajang, Jawa Timur nekat membayar belanjaannya dengan uang mainan di warung sembako. Pelaku mengaku membeli uang mainan tersebut secara online. Mbak, sampai nukono duit palsu, sampai tetap salah. Kok iso ndak? Penjualnya kan harus didelok iki ndak ndak. Iya, Mbak. Intan salah, soalnya Intan ndak ro, memang ndak teliti. Teko ibuke. Podo ae, wis podo salah karena ndak teliti. Sampeyan yo salah, sampeyan tuku nggih duit palsu. Sampeyan weruh kan iki duit palsu? Memang kan.
Ibu rumah tangga bernama Siti Kunciwasiati didatangi sejumlah warga usai nekat membayar belanjaannya dengan uang mainan ke sebuah warung sembako di Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur. Pemilik warung emosi saat mengetahui uang yang kerap dibayarkan ke warungnya ternyata uang mainan. Saat ditanyai, pelaku mengaku sadar bahwa uang yang digunakannya merupakan uang mainan. Ia nekat tetap menggunakan uang tersebut karena penjaga warung mau menerima dan tak pernah mempermasalahkannya. Sampean ro kan? Sampean ro nek duit palsu. Sampean ro nek duit palsu. Enggak, sampean ro bener nek duit palsu. Lah, ya wis bener to, Dik. Lah kan sampean ro, ngapa sampean tukokno? Ngapa sampean tukokno nek iki duit palsu? Usai kejadian tersebut, polisi akhirnya menggeledah rumah pelaku. Dalam penggeledahan itu, petugas mendapati banyak pecahan uang mainan yang diduga akan diedarkan. Mengedarkan uang palsu yang jelas itu uang mainan. Uang mainan dan di uang itu ya, ada tulisannya uang mainan yang dibelikan di depan rumahnya. Di depan rumahnya beli Sembako ya? Beli sembako ya, sama orang yang punya toko itu dikumpulkan karena uangnya baru untuk Lebaran. Adik tahu kalau itu uang palsu. Sampai terkumpul banyak, emang sering belanja sini, Mbak? Sering, saking lewat beku. Mboten telitinya nah, saya nggak teliti. Kemarin terkumpul berapa lembar ya? 390.000. Pelaku mengaku hanya menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan di warung milik korban. Ia mendapatkan uang mainan tersebut dengan membelinya secara online. Kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Kecelakaan kerja menimpa seorang pegawai di wilayah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tertimpa ratusan lembar kaca cermin saat akan menurunkan muatan dari atas mobil ekspedisi. Seorang pekerja usaha pemotongan kaca tertimpa ratusan lembar kaca cermin saat akan menurunkan muatan dari mobil ekspedisi di Jalan Budi Bakti, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga sekitar yang melihat kejadian ini sontak panik dan bergotong royong menyelamatkan korban yang tertimbun pecahan kaca. Menurut rekan korban, penurunan muatan kaca semula berhasil pada sisi kanan, namun saat membuka pengikat di sisi kiri, muatan kaca itu tiba-tiba jatuh menimpa korban. Jadi kan memang kalau move kan dia cuma nganter doang kan. Jadi yang bongkar dari kita katanya, akhirnya dibongkar sama teman saya. Pas dibongkar ambruk. Itu kaca ada berapa lapis, Mas? Kurang lebih sih 100 sampai 200-an. Akibat kecelakaan kerja ini, korban terluka parah di kaki dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Jakarta, Reza Hir Pamungkas untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan hari ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat, apa ya yang sedang terjadi pada malam hari ini dari CCTV? Oh, ya, jadi sahabat kita lihat lagi ya bahwa ada kendaraan yang sedang nih ya, pengendara ini nih bisa kita lihat ya pengendara ini bahwa ternyata dia tuh tadi main asal masuk aja. Langsung nyebrang tapi nggak lihat-lihat dulu sehingga kendaraan dari arah kanan tadi ini ya yang sedang melaju. Kemudian dia mungkin tidak sempat untuk mengurangi kecepatan dan berusaha untuk menghindari kendaraan ini jadinya jatuh. Nah ya kan ini mungkin mereka lagi berdebat ini ya mempertanyakan siapa yang salah. Gitu ya sahabat. Nah sahabat RTV dari video ini kita mendapatkan pelajaran ya bahwa ternyata masih ada pengendara yang masih belum tahu nih cara yang baik untuk menyeberang saat di jalan raya. Dimana lihat jalanan kosong sedikit langsung maju dan langsung ngacir. Udah gitu nih pengendara nih nggak pakai helm nih sahabat ya kan. Ya sahabat RTV jangan seperti ini ya, jangan seperti si pengendara ini saat menyeberang di jalan. Seharusnya pengendara dapat memberikan lampu sein terlebih dahulu, kemudian menunggu sejenak,
tengok kanan dan tengok kiri. Bila situasi jalan dirasa sudah aman, barulah sahabat boleh mulai jalan atau masuk ke jalan raya. Jangan melakukan manuver yang tiba-tiba sehingga pengendara lain nantinya akan kaget, kemudian akan susah untuk menghindar sehingga takutnya akan terjadi crash. Ya sahabat, apalagi hal ini juga terjadi pada malam hari ya, di mana kualitas pandang juga sudah tidak semaksimal pada siang hari. Jadi mungkin pengendara yang dari arah sini tidak melihat bahwa ada pengendara yang akan masuk menyeberang begitu saja. Ya selain itu sahabat, kita juga harus menjaga kecepatan kendaraan kita nih saat di jalan walaupun jalanan itu terlihat sedang kosong. Salah satunya ya untuk menghindari hal-hal seperti di video ini terjadi. Maka dari itu sahabat, kita sebagai pengguna jalan harus memiliki kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas sehingga kita dapat mengurangi resiko-resiko buruk saat berkendara. 5 orang terekam kamera amatir mengeroyok seorang wanita hingga babak belur berlumuran darah. Tak hanya menganiaya, kelima pelaku nyaris melecehkan dengan memaksa membuka pakaian korban. Pengeroyokan terhadap seorang wanita terjadi di tengah Jalan Raya Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. Tak hanya dikeroyok, pakaian korban juga nyaris dilepas paksa oleh kelima pelaku. Akibat pengeroyokan ini, korban babak belur dengan luka berlumuran darah. Kelima pelaku pun telah diamankan oleh tim Resmo Polres Metro Jakarta Utara. 3 dari 5 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Luka sementara kami sudah melakukan visum, terdapat luka lebam di wajah, tepatnya di alis, ya, pipis. Kemudian ada beberapa di sekujur tubuh. Sementara kami dalami terkait dugaan penganiayaannya 170, ancaman hukuman di maksimal 6 tahun. Kelima tersangka kini masih menjalani pemeriksaan penyidik untuk menggali motif pengeroyokan tersebut. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI RTV. Nelayan di perairan Merak, Banten dikejutkan dengan penemuan mayat tanpa kepala. Jasad korban ditemukan tengah terombang-ambing di laut. Kayaknya mah, tapi kepalanya udah nggak ada. Nelayan yang berada di wilayah perairan Merak, Cilegon, Banten dikejutkan akan penemuan sesosok jenazah yang terombang-ambing di laut. Jenazah itu masih dalam kondisi mengenakan celana jeans berwarna biru, namun para nelayan tak menemukan bagian kepala dari jenazah tersebut. Diduga jenazah misterius yang terapung di lautan itu telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu, sebab saat ditemukan kondisinya sudah dalam kondisi membusuk dan membengkak. Ditpol Airut Polda Banten yang tiba di lokasi kejadian akhirnya mencoba menggiring jenazah itu ke bibir pantai untuk selanjutnya dievakuasi. Evakuasi karena jenazah tersebut terapung nyangkut di bebatuan yang ada di belakang PT. Untuk jenis kelaminnya apa yang dari? Sejauh ini kami hanya melihat jenazah tersebut menggunakan celana jeans berwarna biru, celana pendek. Nanti untuk lebih lanjutnya akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Hingga kini petugas masih mencoba mengidentifikasi korban. Petugas juga meminta masyarakat untuk melapor ke kantor polisi terdekat apabila mengenali ciri-ciri dari jenazah tersebut. Dari Cilegon, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Sepasang kekasih ditangkap warga saat hendak mencuri sepeda motor di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku pria bahkan jadi sasaran amukan warga yang geram dengan aksi sejoli tersebut. Ini ada maling nih, dia melawai satu. Ini pelakunya ini. Ini yang mau diambil ini. Sepasang kekasih bernama Junaidi dan Sariah tertangkap basah saat akan mencuri sepeda motor di depan pertokoan kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga terus menginterogasi kedua pelaku sampai mereka mengakui perbuatannya. Namun warga yang terlanjur geram dengan ulah sepasang kekasih itu memukul pelaku pria hingga pelaku dalam kondisi nyaris telanjang.
Berapa kali? Jujur nih. 2 kali. Dua kali di Medland 2 kali. Iya 2 kali ini. Iya, ini yang kedua kali. Berarti lu Kedua pelaku kemudian dibawa ke kantor Polsek Cikarang Barat untuk diperiksa lebih lanjut. Menurut polisi, pelaku perempuan berperan untuk mengawasi saat mereka sedang beraksi. Sementara pelaku pria menjadi eksekutor yang membawa kabur motor curian. Kedua pelaku mengaku nekat mencuri untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Untuk pengakuan sementara, hasil pemeriksaan pelaku hanya baru melakukan 2 kali, yang satu katanya masih gagal, juga di sekitaran Medland Cibitung juga, yang kedua ini yang ketangkap tadi. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 2 sepeda motor dan kunci letter T. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus pencurian yang dilakukan sepasang kekasih itu. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.